warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Mas Bro dan Mbak Sis. Tentunya kembali lagi bersama saya Brina Rihana Maika di Semandung Podcast. Gak podcast, gak asik. Nah, mumpung masih di bulan puasa, kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih bersama Kak Febriano, narasumber kita pada siang hari ini. Halo Kak Rian. Halo Brina. Gimana nih Kak kabarnya? Sehat-sehat alhamdulillah. Makanya saya bisa datang ke sini karena alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan tentunya aku mau nanya nih Kak, Ya, gimana kenapa? nih? Puasanya lancar apa lancar nih? Alhamdulillah lancar dong. Gak mokel kan? Enggak dong. Oke. Nah, kita mau ngajak Kak Rian buat ngobrol-ngobrol santai sambil nunggu waktu buka, walaupun bukanya masih lama nih. Oke, boleh. Oke Kak Rian. Nah, Kak Rian kan sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kedunguni, bagaimana sih Kak perjalanan Kak Rian bisa mencapai di titik saat ini nih Kak? Kalau ngomong-ngomong soal perjalanan ya, sebetulnya ini cukup panjang teman-teman, tapi akan saya ringkas saja ya. Jadi emang dimulai dari waktu saat SD, itu saya saat pemilihan pengurus kelas ya tentunya, itu saya selalu meminatkan diri atau mengajukan diri untuk menjadi ketua kelas. Yang menjadikan dulu waktu SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya menjadi ketua kelas terus. Dengan keren. segala pengalaman yang ada ya. Lalu berlanjut pada saat SMP, itu karena saya merasa sudah bosan dengan ketua kelas ya. Akhirnya ya saya tidak mengajukan Next diri level menjadi ketua gitu kelas. ya. Iya, tol next level dong. Iya. Terus akhirnya saat SMP itu ada organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan saat itu ada kesempatan untuk menjadi ketua IPM dan saya mengajukan diri untuk menjadi ketua IPM. Dan alhamdulillah setelah beberapa sesi saya jalankan seperti orasi, lalu juga ada debat dan lain sebagainya itu saya jalankan. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjadi ketua IPM periode 2021-2022 di SMA Muhammadiyah Pekajangan. Lalu berlanjut pada saat SMA, itu saat kelas 10 saya minat untuk bergabung ke dalam OSIS, dan pada saat itu saya nggak tahu sih, saya itu daftar menjadi wakil ketua MPK. Tapi setelah saat hasilnya keluar, kok saya malah disalonkan menjadi wakil ketua OSIS. Dan akhirnya ya udahlah, karena emang pilihan dari formatur, gimana lagi ya. Terus akhirnya saat menjadi wakil ketua OSIS itu sebelumnya saya menjalankan berbagai orasi dan debat bersama Mas Abdi, itu ketua saya yang dulu. Itu saya menjalankan orasi, debat dan lain sebagainya, dan alhamdulillah terpilih menjadi wakil ketua OSIS pada saat kelas 10. Dan next level sekarang kelas 11 itu saya diajukan untuk menjadi ketua OSIS. Itu sama kayak yang waktu menjadi wakil ketua OSIS, sama ada tahap-tahapannya juga. Namun untuk menjadi ketua OSIS tentunya lebih ya sedikit lebih ribet ya, karena kan emang ya udah tingkatannya ketua OSIS juga. Tapi setelah saya jalankan dengan berbagai persetujuan dari orang tua dan lain sebagainya, dan orasi, debat, dan alhamdulillah mendapatkan suara sekitar 600. Itu kalau kita hitung dalam persenan mungkin sekitar 60% ya dari siswanya Semandung, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua OSIS. Oh, keren banget ya. Nah, oh ya Kak Rian, kan Kak Rian ini kan ketua OSIS nih. Gimana sih rasanya terpilih menjadi ketua OSIS? Kalau bicara soal perasaan pastinya happy banget ya, karena kan waktu menjadi ketua OSIS tentu saja mendapatkan banyak sekali kenalan, baik dari pihak eksternal ataupun juga dari siswa-siswi Semandung dan juga guru. Hal yang saya notice juga terutama saya itu selalu mendapatkan advice dari guru. Jadi guru itu memberikan advice kepada saya yang awalnya mereka itu mungkin tidak kenal kepada saya, kayak siapa sih Ian gitu, nggak kenal. Sekarang terkenal nih. Ya alhamdulillah ya. Terus akhirnya berkat menjadi ketua OSIS tersebut, akhirnya guru mulai mengenal saya dan membicarakan hal-hal terkait organisasi tentunya atau tentang program kerja sekolah ini kepada saya, dan mungkin itu yang membuat saya happy sih. Nah, tentunya warga Semandung semuanya udah pada kenal Kak Rian ya? Mungkin pada kenal. Oke Kak Rian. Nah, tentunya yang paling utama ini adalah dukungan dari orang tua. Iya, betul banget. Nah, bagaimana orang tua Kak Rian mendukung Kak Ian dalam pendidikan, terus juga bisa menjadi sebagai ketua OSIS nih Kak? Oke, kalau soal dukungan dari orang tua sebenarnya karena mereka sudah mengikuti perjalanan saya dari awal ya. Jadi mereka udah tahu lah ya tentang saya yang ikut organisasi dan lain sebagainya. Dan ya at least mereka sangat mendukung saya. Tapi
ada satu hal yang waktu saya ingin menjadi ketua OSIS itu kan tentu saja ada tahapannya ya, kayak semisal nih ada orasi, lalu juga ada pembuatan tim ses, lalu juga ada debat dan lain sebagainya, yang dimana itu juga ada lembar persetujuan. Nah, lembar persetujuan itu saya diskusikanlah dulu sama orang tua, dan di situ ayah saya menentang kayak, kamu tahu nggak sih, kalau jadi ketua OSIS ini pasti beban yang kamu pikul akan sedikit berat, terus juga ya udahlah kamu fokus saja sama kelas ini, fokus nilai, fokus akademik dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ya ibu saya itu kayak ngomong eman-eman banget loh kalau kesempatan ini nggak diambil, dan juga kan kapan lagi experience baru gitu menjadi ketua OSIS. Dan akhirnya setelah berjalan itu, waktu-waktu berjalan, akhirnya saya mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dengan segala fase-fase yang ada, dan alhamdulillah itu didukung oleh orang tua. Kayak seperti debat dan lain sebagainya kan kayak orang tua saya, ya udahlah, semoga diberi hasil yang terbaik ya, saya mau amin gitu. Dan alhamdulillah ya mendapatkan amanah dan kesempatan untuk menjadi ketua OSIS. Wah, emang sih dukungan orang tua ini paling utama ya Kak ya. Nah, kalau dilihat-lihat nih ya, Kak Rian tuh kayak gak pernah insecure nih. Coba kita tanya aja. Aduh. Kak Rian pernah gak sih ngerasa insecure sama diri kakak sendiri? Kalau tiap orang ngomongin soal insecure pastinya pernah dong. Contohnya apa nih Kak? Kalau ngomong soal insecure mungkin itu dimulai pada saat waktu awal COVID-19 ya, yang pastinya kita ini kan memiliki gadget masing-masing atau HP, dan di situ saya ngelihat nih kayak mungkin banyak transisi yang mereka itu masih masa kecil, terus belum punya bakat, belum punya apa-apa, tapi kita ini melihat dari orang yang mungkin itu sedikit dewasa dan sudah memiliki berbagai usaha lah, dan juga mereka udah bisa merawat diri sendiri, glow up dan lain sebagainya. Dan mungkin itu insecure saya, tapi kalau insecure terbesar saya itu jadi dulu gini, waktu SMP sampai SMA kelas 10 itu ya, saya kalau ngomong di depan umum nggak bisa. Jadi semisal ngomong di halayak ramai ataupun nih di sebuah forum itu saya nggak bisa. Jadi setiap ngomong itu pasti mic-nya gemeteran. Apalagi kan kalau pakai kertas ya, jadi kertas itu kan kelihatan banget sih gemeter. Ya, kertasnya getar, mic-nya getar, susah banget itu. Tapi ya setelah berbagai hal yang saya jalankan, kayak pelatihan ngomong terus di depan kaca, ataupun juga terus memfasihkan kata-kata yang akan disampaikan, itu ya alhamdulillah bisa teratasi. Dan juga biasanya kan kalau kita udah mulai ngobrol kan udah enak ya, kayak ya udah nggak nervous gitu kalau udah mulai ngomong. Dan mungkin ya itu insecure terbesar saya, tapi alhamdulillah untuk saat ini ya sudah cukup mampu lah ya untuk ngomong di depan umum. Keren banget ya. Kan apalagi kan sekarang Kak Ian kalau dilihat-lihat sering public speaking, ketemu sama ketua OSIS di berbagai sekolah di Kabupaten Pekalongan tentunya ya. Nah, Kak Rian ini tuh kan kelihatannya kayak sibuk. Kak Rian les gak sih? Oh ya, ini ngomong soal les ya, sebetulnya itu saya udah pernah ngomong sama orang tua saya terkait les. At least ya bimbel atau les apa lah ya. Tapi kan kayak dari ayah saya itu malah ngomong kayak, "Yan, emang kamu punya waktu?" Enggak juga sih Pak gitu. Akhirnya ya udah saya tidak les, tapi ya untuk pembelajaran tetap saya belajar di rumah, dan tentu saja untuk belajar mandiri itu kan emang sudah saya terapkan dari SMP. Jadi SMP itu memang saya sudah belajar mandiri, kayak semisal mendekati ulangan atau mendekati semesteran itu SKS ya Kak? SKS, iya dong. Makanya itu saya belajar SKS juga ya, sistem ketut semalam ya. Tapi itu agak hard sih sebetulnya. Akhirnya ya saya tetap belajar, dan ketika mendekati ulangan ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk hasilnya ya lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala teman-teman. Nah Kak, kalau di OSIS itu kan tentunya kan model kepemimpinan seseorang kan berbeda-beda. Iya pastinya. Nah tentunya aku mau nanya nih, Kak Rian ini tuh model kepemimpinannya tuh yang santai atau fleksibel nih Kak? Kalau model kepemimpinan itu kan kalau yang saya terapkan ada dua teman-teman. Jadi ada otoriter dan juga demokrasi. Yang dimana itu ya saya jalankan sesuai kondisi aja. Kayak semisal organisasi ini memang harus saya yang mengambil keputusan, ya udah saya otoriter. Kayak semisal dalam suatu event, tapi itu membutuhkan hal yang mendesak. Kayak keputusan harus diambil sekarang juga. Nggak boleh adanya diskusi atau tidak ada waktu untuk berdiskusi. Ya saya ambillah itu otoriter. Tapi kalau emang jangka waktunya cukup panjang, ya saya demokrasi kepada beberapa anggota saya. Karena kan emang pemikiran 10 kepala itu lebih bagus dibandingkan dengan satu kepala ya. Karena kan kita bisa membalancekan atau menggabungkan pemikiran 10 kepala itu, 10 pemikiran menjadi satu pemikiran yang itu menurut saya hasilnya lebih bagus dibanding otoriter. Walaupun mungkin otoriter itu bagus,
Tapi apa salahnya kan kalau kita mendengarkan aspirasi dari para anggota tentang pendapatnya seperti ini yang menjadikan nanti waktu kita menjalankan event dan lain sebagainya, ya udah emang ini kan pendapat mereka yang ingin mereka sampaikan kepada saya, ingin masukkan ke dalam event. Jadi ya emang bukan pemikiran saya doang gitu loh. Kayak gitu. Oh gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kepemimpinan, dalam sebuah kepemimpinan ini ada elemen yang paling sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan ya Kak, yaitu adalah mendengarkan. Nah, bagaimana cara Kak Rian mendengarkan aspirasi siswa-siswi ataupun dari anggota OSIS tersendiri? Oke, kalau ngomong soal aspirasi dari siswa-siswi ya, itu jadi kita ada program kerja yang namanya Kisara, kritik dan saran. Dan itu biasanya kita lakukan waktu setelah class meeting. Ataupun juga kalau sebelum kelas meeting itu biasanya kita lewatnya anak OSIS. Jadi kita lewat anak OSIS ngomong nih, mereka disuruh ngobrolin ke anak-anak kelasnya kira-kira nanti mau program kerja apa lagi atau kelas meetingnya mau apa nih, semisal e-sport ataupun juga volley. Biasanya kan sukanya e-sport semua ya. Iya. Dan itu ya kita coba tampung dan kita konsultasikan ya tentunya. Dan akhirnya ya untuk tahun kemarin itu alhamdulillah kita sempat untuk mengadakan kelas meeting e-sport dan itu berjalan lancar. Ya jadinya kita bisa mendengarkan aspirasi siswa lewat Kisara itu. Kalau dari aspirasi anak OSIS ya itu pastinya dalam setiap rapat itu pasti mereka sering ngomong kan. Iya. Nah ya udah aspirasi dari mereka waktu kumpulan kita tanya kepada mereka, mereka pasti menyampaikan karena emang sistemnya kalau anak OSIS itu mereka lebih berani dibandingkan siswa biasa kan. Jadi mereka kalau dalam hal speak up pasti langsung ngomong ke saya. Tapi kalau siswa yang lain mungkin ya mereka karena emang tidak di ranah OSIS ya, jadi mereka lewat temannya yang OSIS, lalu teman OSISnya menyampaikan ke saya dan jadilah nanti sampaikan ke proker gitu. Oh gitu. Oh ya Kak, ada nggak sih pengalaman atau experience dari OSIS tersendiri yang bisa mengubah pandangan Kak Rian nih? Oke, kalau experience dari OSIS ya, terutama kan kalau waktu saya menjadi ketua OSIS itu pasti sangat dibutuhkan yang namanya rasa empati. Empati. Ya. Dan itu yang dimana kita ini mengetahui nih bagaimana keadaan orang lain kalau kita berada di kondisi orang lain tersebut. Jadi semisal kita mau meminta tolong kepada orang lain ya kita harus tahu dulu. Jadi apakah orang lain itu masih dalam fase kesibukan atau emang luang gitu. Dan kalau emang luang ya kita coba minta tolong. Kalau emang nggak bisa ya udah kita coba minta tolong yang lain. Dan hal itu membuat saya berpandangan. Jadi kalau kita meminta tolong kepada orang lain itu ya fleksibel lah ya. Kalau emang orang lain itu benar-benar nggak bisa ya udah kita nggak perlu paksain. Tapi kalau emang orang lain itu bisa ya udah kita coba minta tolong kepada mereka dan tentunya tetap kita bantu kan ya. Terus juga di dalam OSIS sendiri itu kan kita harus percaya diri ya. Dan percaya diri itu sangatlah penting teman-teman. Jadi contohnya seperti pada saat hal public speaking ataupun juga konsultasi kepada guru yaitu kita harus menjelaskan dengan jelas. Karena guru pasti membutuhkan argumen dari kita dan masalah kita bisa menguatkan argumen kita apa enggak tergantung dari kepercayaan diri kita gitu loh. Makanya di dalam kehidupan ini ya saya menerapkan ilmu-ilmu tersebut yang saya dapat dari OSIS, dapat dari sekolah dan lain sebagainya. Itu ya saya terapkan di dalam kehidupan saya sehingga saya mendapatkan berbagai ilmu yang bermanfaat lah ya dalam OSIS ini. Ya, emang orang-orang kalau kelihatannya masuk OSIS ini bener-bener keren banget sih Kak. Oh iya, tentu saja dong. Oh ya Kak, ada nggak sih nasihat atau saran buat tentunya ketua OSIS di luar sana ataupun teman-teman kita, ada nggak nih saran dari Kak Rian sebagai pemimpin? Mungkin kalau saran saya untuk calon ketua OSIS berikutnya ya, itu saya harap ya untuk calon ketua OSIS berikutnya di saat sebelum kalian ini menentukan akan menjadi ketua OSIS atau tidak ya kalian harus memantapkan diri dulu. Jadi emang benar-benar kalian tuh mampu apa enggak? Kalau dirasa nggak mampu ya kalian coba planning lagi. Apakah emang hal ini bisa kalian bagi waktunya, bisa kalian maksimalkan? Karena kan emang menjadi ketua OSIS itu kan tidak mudah ya. Yang dimana ketua OSIS itu pastinya harus merangkul anggotanya dan lain sebagainya. Dan itu tidak mudah teman-teman. Makanya nanti untuk para calon ketua OSIS itu bisa memantapkan diri lagi sebelum menjadi ketua OSIS. Dan untuk ketua-ketua OSIS di luar sana saya harap kalian untuk bisa tetap kuat dan semangat dalam mengemban tanggung jawab ini. Karena saya tahu kok kalau emang jadi ketua OSIS itu tidak mudah. Kita bukannya mendapat apresiasi malah terkadang kita mendapatkan caci maki ya teman-teman. Dan itu emang udah hakikatnya sebagai ketua. Kita tidak bisa terus-terusan mendapatkan aspirasi dari guru. Karena juga memang segala kesalahan yang dari anggota itu pasti larinya akan ke ketua.
Makanya keep strong untuk ketua OSIS di luar sana dan teman-teman untuk bisa selalu menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita berikan gitu. Oke. Oh ya Karian, Kenapa tuh? kan tentunya di dalam forum OSIS itu tentunya juga nggak selalunya mulus, kayak jalan-jalan juga selalu ada yang belok-belok dong, ataupun naik turun ya kan. Nah, mesti kan dalam sebuah forum itu kan ada permasalahan, dan betul. bagaimana cara Kak Rian sebagai ketua OSIS dapat mengatasinya. Mas Bro dan Mbak Sis, jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di Semandung Podcast. Gak podcast, gak asik. So why didn't I flinch? Because the laws of science differ fundamentally from those of... Halo Mas Bro dan Mbak Sis, kembali lagi di Semandung Podcast. Gak podcast, gak asik. Nah, tadi kan kita mau nanya lagi nih ke Kak Rian. Mengenai tentang permasalahan yang ada di forum. Nah, itu forum yang kamu maksud ini forum OSIS luar apa di dalam nih? Soalnya kan ya kebetulan aku itu juga ikut forum OSIS Kabupaten Pekalongan, dan itu emang organisasi eksternal ya luar. Nah, ini yang ingin kamu bahas ini yang internal apa eksternal nih? Nah, tentunya internal Kak. Oh, internal, oke. Siap, forum OSIS di Semandung. Oke Kak. Kalau misal nih ada sebuah permasalahan di OSIS Semandung, tentunya kan mendapatkan kritik pedas dari, misalnya ada kritik pedas nih, bukan keripik ya, kritik siap, pedas siap. Dari siswa ataupun guru ataupun dari anggota OSIS tersendiri mengenai contoh kayak event ataupun sesuatu yang diambil dari keputusan dari OSIS sendiri, dan bagaimana cara Kak Rian mengatasinya nih? Kalau soal kritik ya itu emang ya semua kritik dan saran kita terima teman-teman, karena emang kritik itu kan nggak selamanya berdampak negatif buat kita, tapi ada juga yang positif, dan itu emang semuanya bergantung kembali lagi kepada kita. Kalau emang dari siswa-siswi itu tidak suka atau istilahnya kurang nyaman lah ya dengan program kerja kita, ya mereka boleh kok menyampaikan kritik kepada kita, asal kritik itu ada hal yang membangun kita, bukan emang semuanya itu menjatuhkan kita. Dan menjadikan kalau untuk kritik ada yang membangun kita atau mereka memberikan solusi yang lebih bagus, ya akan kita terapkan di dalam program kerja tersebut. Apakah mau tetap berjalan atau nanti konsepnya mungkin diubah dan lain sebagainya. Dan tentu saja untuk kritik itu kan tidak bisa kita hindari ya dalam setiap program kerja. Pastinya kalau program kerja ini ada berapa siswa yang pro dan kontra kan. Semisal 70% pro, 30 kontra. Ya udah nih kita milih nih mau fokus ke yang mana. Kalau kita emang pengen prokernya itu berjalan tetap lancar, ya kita fokuslah itu kepada yang 70% dulu. Jadi kita fokus kepada orang yang memang pro kepada kita. Untuk orang yang kontra, apabila mereka tidak memberikan impact yang terlalu baik kepada kita, ya untuk apa kita permasalahkan? Karena emang energi kita kan udah habis kan ya. Ke dalam proker semua nih udah energi kita habis. Mau ngelayani orang-orang yang mungkin kontra kepada kita, itu saya rasa kan emang udah capek banget lah ya untuk kita gitu. Oh gitu. Oke Kak. Ngomong-ngomong juga soal mengambil keputusan. Tentunya dari beberapa kepala kan berbeda-beda nih mengenai keputusan. Bagaimana cara Kak Rian mengambil keputusan, atau Kak Rian memilih mediasi atau keputusan akhir aja nih Kak? Kalau terkait pengambilan dalam keputusan, tentunya emang karena kita adalah sebuah organisasi ya, atau forum OSIS, itu emang kita harus mengandalkan yang pertama musyawarah dulu. Jadi kita musyawarah nih kepada teman-teman yang lain, untuk permasalahan ini kira-kira mau kita apakan? Mau kita biarkan? Mau kita cari solusi? Mau kita pendam atau mau kita apakan? Nah, semisal kita emang memilih solusi, ya udah kita diskusilah kepada mereka tentang ini enaknya mau di mana ini. Apakah kita kasih teguran seperti contoh misal ada siswa yang pasif ya, atau nggak tahu sih yang pasif, itu mau kita kasih teguran, mau kita kasih SP atau kita apakan nih? Yaitu tentunya kita mediasi dulu, dan kembali lagi berbagai pendapat kita tampung dulu, pendapat A, B, C, D itu kita tampung. Lalu setelah itu untuk pengambilan keputusan, kalau memang dirasa di dalam mediasi tersebut pengambilan keputusannya kurang tepat atau kurang emang benar-benar srek gitu ya, ya maka nanti kita akan membandingkan kembali. Itu biasanya sih ada dalam tim BPH ya. Jadi berkonsultasi juga dengan pembina terkait hasil mediasi kayak gini Bu. Nah nanti untuk finalnya kayak gimana. Jadi kita udah punya pendapat dari masing-masing anggota. Jadi untuk saya sih ya lebih milih mediasi ya, karena emang
lebih enak aja gitu. Oke, lebih enjoy ya Kak? Iya, lebih enjoy banget. Oh gitu. Oh iya Kak, Kak Rian ini lebih milih kerja sendiri atau berdiskusi biar mendapatkan hasil yang perspektif nih Kak? Oke. Ini sebenarnya ya ada berbagai kondisi yang dimana saya kerja sendiri dan kerja secara berbarengan atau diskusi ya. Kalau dirasa emang hal itu sangat mepet buat saya dan emang deadline-nya itu adalah beberapa jam ke depan, saya akan mengerjakan sendiri jika mampu. Karena emang kalau kerja sendiri kan berarti keputusan ada di kita semua ya. Jadi kayak sat gitu, langsung selesai. Kalau kita diskusi biasanya kita menyesuaikan dengan waktu mereka. Jadi waktu teman-teman saya itu kan biasanya pada sibuk ya. Otomatis menyesuaikan dulu sama jadwal mereka. Apakah teman-teman saya ini senggang atau sibuk? Kalau teman-teman saya sibuk, ya udah berarti kita cari waktu lagi nih. Berarti kita nunda waktu lagi. Kalau mereka senggang ya alhamdulillah sebetulnya. Tapi emang kalau suruh milih antara kerja bareng atau kerja sendiri, itu emang saya menyesuaikan sama waktu sih. Kalau waktunya dirasa masih luang, masih lama, saya pilih diskusi dulu. Karena emang di dalam sebuah perdiskusian, yang kita cari itu bukanlah hasil akhir, tapi tentang bagaimana mereka bertukar pikiran di dalam diskusi tersebut. Mungkin itulah emang asiknya dalam berdiskusi teman-teman. Jadi diskusi ini mereka saling mengembangkan pola pikiran mereka, ide mereka, yang akan menjadikan satu argumen yang sangat kuat bagi kita semua kayak gitu. Oh gitu. Nah tentunya sebagai ketua OSIS, Kak Rian mesti sering kan mengambil keputusan secara mendadak. Iya pasti sering. Dan bagaimana cara Kak Rian biar tetap tenang, enjoy? Oke. Gitu, Kak. Kalau sebuah permasalahan kayak gitu ya, karena emang saya ini termasuk orang yang sangat santai dan kalem. Makanya dalam suatu permasalahan itu ya saya tapi dengan santai dulu. Karena emang buat apa panik gitu kan. Lebih baik kita tenang, enjoy, tapi kita menemukan jalan keluar gitu. Makanya dalam sebuah pengambilan keputusan secara mendadak, itu kembali lagi kita pikirkan terkait elemen-elemen. Nanti kalau kita nentuin keputusan ini hasilnya bakal gimana ya? Apakah para anggota itu akan setuju atau nanti mereka malah menentang dan lain sebagainya. Makanya kalau dalam membuat suatu keputusan sendiri itu juga saya membuat plan teman-teman. Jadi plan A, B, C. Dan dari D juga boleh. Dan dari keempat plan tersebut saya cari nih yang masuk akal yang mana. Atau kita ambil sedikit-sedikit. Jadi dari D sedikit elemen, dari B sedikit elemen, yang menjadikan nanti satu opsi atau satu keputusan yang sangatlah maksimal menurut saya. Dan tidak semuanya keputusan mendadak itu buruk, karena emang ya ada kalanya lah ya kita harus mengambil keputusan secara mendadak dengan skala resiko yang ada gitu. Gitu. Oh iya Kak, ini Kak apa namanya? Aku tuh mau nanya. Iya gimana tuh? Lebih gampang menyelesaikan masalah internal atau dari anggota OSIS tersendiri ataupun dari eksternal nih Kak. Contohnya kayak dari siswa-siswi ataupun dari guru mengenai sekolah ataupun event yang ada. Oke. Kalau dalam sebuah penyelesaian masalah yaitu ya pertama kita ukur dulu lah ya tentang permasalahan ini lebih besar di eksternal atau internal atau dua-duanya bermasalah ini. Dan kalau emang dua-duanya bermasalah ya kita mengambil yang besar dulu. Semisal yang lebih besar itu di eksternal, berarti kita urusin dulu eksternal. Setelah itu lanjut internal. Tapi kalau disuruh memilih lebih gampang mana, ya tentu saja lebih gampang internal. Karena emang kita tiap hari ketemu, tiap hari di ruangan OSIS dan kita berbincang-bincang sama mereka, yang menjadikan segala permasalahan itu biasanya kan emang apa ya? Ya udah kita anggap chill gitu loh. Chill permasalahannya kita anggap santai. Lalu juga kita cari jalan solusi dengan berdiskusi yang menjadikan di dalam internal tuh menurut saya lebih mudah dibanding eksternal. Karena kalau eksternal kan emang menyangkutnya pihak luar yang tidak akrab dengan kita atau tidak tahu nih sebetulnya OSIS tuh kesibukannya sesibuk ini tapi mereka kok masih kayak gini gitu loh. Dan itu menurut saya fun-fun aja sih. Emang lebih gampang internal gitu. Internal ya Kak. Karena mungkin lebih deket ataupun lebih sering akrab kan. Oke. Nah kan tadi Kak Rian ngomong-ngomong soal kesibukan ya. Tentunya Kak Rian juga sibuk dengan pelajaran ataupun belajar ataupun kegiatan sehari-hari. Iya. Nah, bagaimana cara Kak Rian memanage waktu Kakak nih? Tapi jangan dijawab dulu dong Kak. Aduh, oke siap. Kita mau break dulu. Dan tentunya buat Mas Bro dan Mbak Sis, jangan kemana-mana, tetap di Semandung Podcast. Gak podcast, gak asik. Mas
Bro dan Mbak Sis, kembali lagi di Semandung Podcast. Gak podcast, gak asik. Tentunya bersama kita berdua lagi, ada Kak Rian dan aku, Brayna. Kita akan mendengarkan jawaban dari Kak Rian mengenai manajemen waktu dan bagaimana cara Kak Rian membagi waktu antara belajar, istirahat, ataupun kegiatan OSIS sendiri nih Kak. Oke, ngomong-ngomong soal manajemen waktu ya, ini pembahasan yang menarik ya. Tapi sebelum kita mungkin ke pengalaman saya pribadi, kita menganut ke teori dulu. Emang manajemen waktu itu sebetulnya ada dua. Jadi terdesak dan tidak terdesak. Kalau emang hal itu telah terdesak, kita bisa manajemen waktu dengan lakukan sekarang atau delegasikan seseorang. Jadi semisal nih, kita mendapatkan undangan untuk ke UIN Gus Dur misal ya. UIN Gus Dur. Terus saya nggak bisa hadir, otomatis saya delegasikan wakil saya buat ke UIN Gus Dur. Lalu juga kalau yang lakukan sekarang, kalau semisal saya benar-benar bisa, ya udah saya sendiri yang kesana, nggak perlu delegasiin seseorang. Nah yang kedua, tidak mendesak. Itu bisa kita jadwalkan atau kita hapus. Kalau emang kita jadwalkan, ya udah berarti kita buat plan nih, buat jadwal. Kita nanti besok bakal kesini atau besok mungkin bakal mengunjungi siapa gitu. Kalau emang hal itu tidak penting, ya udah kita buang aja. Karena kan emang manajemen waktu ya, kita otomatis harus pintar-pintar mangkas waktu lah ya, atau memanfaatkan waktu. Dan itu kalau emang halnya nggak penting, ya udah kita buang aja. Tapi emang based on pengalaman ya, itu aku pernah ada acara forum OSIS kabupaten, acara OSIS sekolah, dan juga ada ulangan sekolah. Jadi emang ketiga hal itu bertabrakan semua. Jadi awal itu saya meminta tanda tangan ketua MKKS, itu di Indoro dan Kedunguni ya. Itu saya sendirian. Jadi saya dispen pada waktu itu sampai jam 12 siang kalau nggak salah. Setelah itu saya ikut ulangan di sekolah ini sampai jam 3, lalu sorenya ada rapat OSIS. Nah otomatis kalau rapat OSIS ya udah ya, biasanya kan sampai jam 5. Terus setelah jam 5 malamnya, kita kan nggak tahu ya kegiatan di rumah bakal apa. Semisal disuruh nganterin orang tua ke mana, ke pasar atau ke mall dan lain sebagainya, kan kita nggak tahu. Makanya itu menurut saya ya, pengalaman sejauh ini yang memanfaatkan manajemen waktu dengan, saya sebetulnya emang manajemen waktu itu mengorbankan jam tidur ya. Karena emang sebetulnya kalau jadi pemimpin itu yang kita korbankan salah satunya adalah jam tidur. Karena emang kalau kita hanya tidur, saya yakin pasti hal yang kalian inginkan itu tidak akan terselesaikan. Makanya kita harus korbankan jam tidur buat menyelesaikan segala hal yang emang kita pengen, untuk mengejar prestasi juga tentunya. Makanya seperti hal yang saya sampaikan waktu awal tadi, itu saya selalu belajar di rumah karena emang untuk mengulang materi yang ada gitu loh. Karena emang ya saya tidak les, tidak bimbel dan lain sebagainya, otomatis alternatif satu-satunya ya belajar di rumah, lalu nonton YouTube semisal penyelesaian masalah atau apa gitu, yang menjadikan antara organisasi dan sekolah itu tetap saya jalankan secara seimbang dan have fun lah ya dua-duanya. Kok kelihatannya kayak agak sibuk banget ya Kak. Nah Kak Rian pernah gak sih ngerasa keteteran dalam mengatur waktu dan bagaimana caranya Kak Rian mengatasinya, kayak tips and triknya gitu dong Kak? Oke. Kalau masalah kita dikejar-kejar deadline atau waktu ya, itu ya kita semua mungkin pernah mengalami teman-teman. Dan untuk tipsnya, itu yang pertama kita bisa buat jadwal dulu nih. Jadi tentang kegiatan kita ke depannya itu bakal ngapain aja, atau kegiatan yang disampaikan oleh orang-orang terdekat kita atau guru kita. Besok kita bukber yuk. Nanti kita besoknya lagi bukber lagi. Ya udah kita buat itu. Berarti 2 hari buat bukber. Lalu semisal kalian pengen healing, berarti kalian buat jadwal lagi, dicantumkan lagi, yang menjadikan di dalam kehidupan ini kita tetap terarah teman-teman. Jadi hari ini kita mau ngapain, besok mau ngapain, dan pastinya dalam setiap kehidupan ini kita harus selalu up dalam tiap harinya. Jadi emang up. Jadi lebih baik dari tiap hari ya. Kita ini lebih baik dari hari kemarin, bukan membandingkan kepada orang lain, tapi emang kita harus lebih baik dari hari kemarin. Semisal hari kemarin kita dapat skor UTBK 500, berarti besoknya lagi harus 550, besoknya lagi 600 gitu. Ya emang kita harus up setiap harinya, dan itu bisa kalian lakukan jika kalian memang selalu intens dalam membuat jadwal ini. Kan tentunya emang dalam jadwal ini kan mungkin banyak orang yang sering mengatakannya, tapi banyak dari kita yang mungkin belum mengimplementasikannya, entah karena susah atau karena emang malas. Karena emang kalau kita dasarnya malas, mau melawan sifat malas, ya udah kita kayak malas kan, malas banget sih buat melawan sifat malas gitu. Udah itu ketemu.
Makanya ya yang pertama itu jadwal, yang kedua itu yang tadi, yang manajemen waktu antara terdesak dan tidak mendesak. Ya, antara lakukan sekarang atau delegasikan. Yang kedua itu kita jadwalkan atau kita buang jadwalnya. Oke, mungkin itu sih. Iya betul. Kalau Kak Rian pernah nggak sih masih tidur tiba-tiba kepikiran OSIS, Aduh, ataupun masih di kelas tiba-tiba kebayang-bayang OSIS. Iya. Nah, bagaimana cara Kak Rian tetap fokus berada di misalnya ya, Kak Rian tuh lagi di kelas nih, terus tiba-tiba tuh aduh OSIS ada apa-apa nggak ya gitu. Nah itu gimana cara Kak Rian biar lebih fokus lagi buat fokus di kelas nih Kak? Oke, siap. Untuk itu ya pasti sering ya kayak saya semisal masih makan nih, masih makan. Terus ada program kerja yang berjalan, ya udah. Berarti sambil mikirin. Iya, berarti jasmani saya di rumah makan, rohani saya jadi OSIS gitu. Jadi kayak kan kadang orang kan kayak tanya terus ya, Kak Ian ini nanti gimana? Setelah ini mau adain fun game atau apa nih Kak? Jadi kan kayak ya udah kita berada di tempat itu tapi otaknya itu kemana-mana gitu loh. Pikirannya kemana-mana. Iya, ya emang ya bisa kita lakukan ya kayak ya kita minta sama orang yang terpercaya atau orang terdekat yang kita rasa mampu buat nge-handle acara itu sendiri. Jadi kita bisa fokus lah ya sama hal yang memang kita sedang di tempat tersebut, kayak rumah makan ya udah kita makan aja lah, nggak usah mikirin OSIS. Udah didelegasikan sama dia juga gitu. Makanya ya emang permasalahan-permasalahan tersebut sering terjadi, apalagi kalau kita memegang sebuah tanggung jawab atau kewajiban ya, karena kan emang ya ini tanggung jawab saya, kalau saya keluar dari program kerja ini juga nggak bisa karena emang penanggung jawabnya saya gitu ya. Emang cuman kalau untuk hal dalam kefokusan, dalam belajar dan lain sebagainya itu saya tetap prioritaskan belajar kok. Jadi emang semisal ada orang yang membutuhkan saya atau konsultasi, ya saya jadwalkan kepada mereka. Setelah pembelajaran, semisal istirahat kedua aja konsulnya, jangan sekarang karena masih ada pelajaran MTK atau apa gitu. Yang menjadikan ya tetap seimbang lah ya, kita tidak menitik beratkan suatu permasalahan gitu. Kalau tadi Kak Rian bilang sih belajar nomor 1. Iya betul dong, belajar. Nah, mesti kan Kak Rian tuh pernah nih ngerasa kayak aduh kok capek banget. Nah, refreshingnya kakak tuh ngapain aja sih Kak? Apa tidur, apa healing, apa nih? Oke, kalau refreshing sendiri ya itu saya lebih sering healing sih. Oh, karena healing. kan emang healing itu menurut saya emang sangat pas, apalagi kalau kalian punya uang yang mencukupi yang memadai, ya udah itu kalian jalan-jalan ke Linggo Asri nih atau ke Petung, ke yang penting pantai. Gak jatuh ya. Yang penting gak jatuh. Bahaya kalau jatuh. Jadinya emang refreshing itu kan tujuannya emang untuk merefresh otak kita. Jadi biar kita ini nggak kepikiran tentang kerjaan kita terus, karena emang kalau kita terlalu lelah itu untuk kedepannya juga bermasalah bagi kita gitu. Karena kan masa kita mikirin ini terus sih, emang nantinya apakah badan kita ini nggak bakal down atau capek gitu. Makanya itu juga penting dalam tidur, karena emang tidur ini kan waktu efisien kan 8 jam sehari 8 jam sehari. Makanya kalau emang kita sedang nggak ada uang nih, sedang bokek, terus kita nggak bisa healing, ya udah kita tidur aja. Tidur di rumah, safety, aman. Mau tiktokan ya udah tiktokan gitu. Jadi ya tetap safety kan. Dan namanya healing ya udah, atau refreshing, kita tidak memikirkan apa-apa, kita ya lost aja lah ya, lost sama semua hal. Ya gitu. Oh iya Kak, kan tadi Kak Rian bilang kalau semisal menjadi ketua OSIS ataupun menjadi pemimpin itu yang dikorbankan kan jam tidur. Iya, pasti nah dong. Kan normalnya itu kan jam tidur itu ada 8 jam ya Kak. Berarti Kak Rian tuh dibagi-bagi kayak 2 jam di siang, 2 jam di ini gitu Kak. Jadi kalau semisal nih saya mengerjakan suatu tugas sampai jam 12 malam. Terus kan biasanya jam 4 sahur kan, jam 3 sahur. Berarti tidur tuh 3 jam, dapat 3 jam. Terus setelah sholat subuh tidur lagi sampai jam 7, dapat 6 jam. Dapat 6 jam. Setelah itu lanjutlah itu ngerjain tugas lagi. Kita selalu selesaikan tugas, kerjakan terus sampai rasa ngantuk tiba. Nah kalau rasa ngantuk tiba, kalau nggak puasa ya itu biasanya saya minum kopi sih. Tapi kalau emang kopi itu sudah tidak cukup kuat untuk menahan rasa ngantuk ini, biasanya ya udah ketiduran ya. Rasa ngantuk ini. Iya. Makanya pentingnya untuk menjaga pola tidur antara tugas dan juga emang kewajiban kita buat tidur ya, itu emang 50-50 lah ya. Emang kalau kalian 50-50. Udah terbiasa, ya udah bakal terbiasa tidur 4 jam, ya udah 4 jam, nggak perlu 8 jam gitu. Keren banget sih. Oh iya. Ngomong-ngomong soal tugas nih Kak, kalau semisal Kak Rian berada di posisi nih
ada deadline tugas sekolah, terus juga ada deadline proker misalnya. Kak Rian lebih memprioritaskan mana dulu nih? Oke. Kalau kita sebenarnya terbagi nih. Jadi semisal emang program kerja ini dipegang oleh saya dan emang tanggung jawab ini ada di saya semua ya, saya akan memprioritaskan program kerja tersebut karena emang ya udah tanggung jawab keputusan di saya semua, nggak ada di campur tangan orang lain gitu. Tapi emang seandainya program kerja ini telah milik orang lain dan ada orang yang bisa menggantikan saya ataupun juga mereka udah konsultasi nih, Yan ini nanti bakal kayak gini ya, temanya ini, otomatis kan udah terjawab semua kan, dan peran saya di program kerja tersebut sudah maksimal, ya saya akan memprioritaskan ke tugas sekolah dulu. Karena kan emang antara organisasi dan tugas sekolah itu teman-teman, kita harus lebih memprioritaskan tugas sekolah. Karena emang tujuan kita sekolah untuk mencari ilmu, lalu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi bagi yang ingin mungkin. Tapi ya juga kita tidak boleh terpecah nih antara yang namanya waktu belajar dan juga waktu dalam berorganisasi atau bersosialisasi gitu. Gitu ya Kak. Oh ya Kak, kan kalau bisa dikatakan waktu itu lebih berharga daripada emas. Betul banget. Jadi emang kita tuh harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Betul. Nah, apa sih yang Kakak kayak ibaratkan kayak investasi di waktu masa muda buat kedepannya nih apa Kak? Oke, kalau investasi masa muda ya itu sebetulnya ada banyak teman-teman. Kayak contoh ini, semisal ikut OSIS. Ikut OSIS juga penting dong. Kan kita kan mendapatkan berbagai skill yang bermanfaat kan buat kedepannya juga. Kayak kita ambil dari OSIS ya, misal kita belajar tentang bersosialisasi, cara negosiasi, konsultasi, lalu juga merancang acara dan lain sebagainya. Yang itu nanti kalian saat kuliah atau bermasyarakat ketika ada hal-hal seperti itu ya kita udah expert. Jadi kayak kayak gini, tahu nih aku caranya kayak gini. Yang menjadikan itu emang investasi ya. Kita cari pengalaman sebanyak mungkin di masa muda sehingga masa tua ini kita udah punya bekal yang sangat mumpuni untuk mendobrak ataupun istilahnya kita menghadapi permasalahan di luar sana. Lalu yang kedua itu mungkin olahraga. Jadi emang olahraga ini kan strong, biar betul. Strong. Jadi kita buat badan kita strong, lalu juga terlalu terlihat bugar, sehat. Kan itu penting juga ya. Jadi kayak banyak nih atlet kayak semisal Adi Rai. Itu kan udah 60 tahun ya, tapi badannya masih sangat mumpuni sekali karena ya emang dia dari masa muda selalu berolahraga gitu. Yang menjadikan olahraga ini menurut saya investasi yang sangatlah penting bagi kita semua, terutama untuk menghadapi masa tua yang kita nggak tahu nih masa tua kita bakal gimana, apakah nanti tulang kita bakal menjadi membungkuk ataupun juga bakal gimana kan kita nggak tahu semua kan. Terus yang ketiga, kalau kita ini mungkin out of topic ya, itu kayak mungkin di saat ini ya itu ada rumah ataupun emas ya. Karena kan emang kedua hal itu mungkin sering kita ketahui ya untuk investasi di masa tua. Ini investasi dalam masa kayak peruangan ya atau ekonomi dan lain sebagainya. Dan ketika kita berhasil menggabungkan ketiga hal tersebut yang kita lakukan di masa muda, ya kita akan waktu masa tua kita udah punya persiapan gitu. Oh nanti untuk anak saya bakal saya kasih ini, terus anak saya bakal saya bekali ilmu ini, atau cara untuk membuat acara saya sampaikan kepada anak saya dan lain sebagainya, yang menjadikan kita ini memiliki bekal yang sangat mumpuni dan cukup untuk masa tua nanti. Gitu. Dan apa kebiasaan kecil yang bisa mempengaruhi Kak Rian untuk menjadi lebih produktif tentunya? Apa nih Kak? Untuk ngomong soal produktif ya itu yang pertama pastinya disiplin ya. Karena kan emang disiplin sangatlah penting bagi kita. Itu sebelum kita meranah kepercaya diri kita disiplin dulu. Disiplin akan diri kita ini banyak teman-teman. Seperti contohnya kita berangkat sekolah tepat waktu, tidak telat, itu disiplin. Lalu juga kita makan tidak telat, lalu mandi tidak telat dan lain sebagainya, itu termasuk disiplin juga. Lalu juga disiplin itu bisa kita terapkan saat kita bangun tidur. Jadi kita bangun tidur ini kan biasanya kan bangun tidurku terus. Kan kalau bangun tidur biasanya kan sprint bednya itu kan masih berantakan ya. Dan itu bisa kita lakukan dengan memperbaiki kasur kita dulu sebelum kita menjalani hari-hari kita, yang menjadikan saat kita menjalani hari-hari ceria kita ini udah tentram lah istilahnya. Jadi ya udah aku udah melakukan satu hal kecil nih buat meranah ke lebih yang jauh gitu. Lalu yang kedua itu mungkin percaya diri ya. Karena emang kalau kita sudah bisa percaya diri terhadap diri sendiri, kita jadi bisa speak up di depan orang lain, ataupun juga kita bisa menyampaikan pendapat kita, perasaan kita,
yang menjadikan ya untuk masa depan nanti kita bisa terbiasa gitu loh. Semisal nih kita disuruh menyampaikan pendapat tentang undang-undang NKRI saat ini, ataupun juga tentang peraturan sekolah nantinya bakal gimana gitu. Yang menjadikan mungkin menurut saya kedua hal itu adalah hal kecil yang bisa kalian lakukan asal kalian bisa konsisten. Konsisten itu berarti kan kalian lakukan secara terus-menerus, secara bertahap seperti itu. Tapi sebelum Kak Rian berada di titik yang kayak lebih produktif, itu kan mesti kan ada sebuah pengalaman yang dimana Kak Rian, aku mau lebih produktif, mau lebih disiplin. Itu pengalaman apa nih Kak? Kalau berdasarkan dari, mungkin ini kita bicarakan tentang pengalaman kenapa sih saya bisa untuk seniat ini buat produktif, buat disiplin, percaya diri. Itu mungkin karena saya sering mengikuti seminar-seminar yang ada di luar. Jadi contohnya, semisal nih, saya ikut pendidikan karakter SMA, itu kemarin saya sempat ikut, dan di situ ada berbagai sosialisasi. Seperti halnya kita disiplin itu benefitnya apa sih? Terus manajemen waktu gimana? Terus cara percaya diri itu gimana? Yang menjadikan ya saya termotivasi kepada mereka gitu loh. Jadi mereka bisa lebih glow up dari saya. Kenapa saya enggak gitu loh? Pasti saya juga lebih bisa gitu loh. Yang menjadikan ya dari hal-hal motivasi seperti itu kita menjadi lebih paham akan dunia ini kerjanya gimana, lalu juga tentang skill apa yang harus kita miliki nih buat agar kita ini nanti saat masa remaja itu ya kita punya perbekalan yang cukup gitu. Wah, kayaknya banyak banget ya insight dari Kak Febriano ini. Dari mulai kepemimpinan, kemudian problem solving, dan manajemen waktu. Itu bukan cuma soal sibuk atau enggaknya ya Kak ya. Iya, tapi betul. Gimana kita bisa ngatur prioritas dan tetap jaga keseimbangan nih. Iya, betul banget. Nah, kayaknya waktunya udah cukup sampai di sini. Dan saya juga banyak belajar dari Kak Febriano mengenai kepemimpinan, problem solving, dan juga manajemen waktu. Dan tentunya semoga bisa bermanfaat bagi Mas Bro dan Mbak Sis di rumah. Dan semoga bisa menjalankan ibadah puasa. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari yang fitrah, yang sangat ditunggu-tunggu. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Kak Febriano yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol santai bersama saya. Dan tentunya terima kasih juga kepada Mas Bro dan Mbak Sis. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap di Semandung Podcast. Gak podcast, gak asik. See you.